Nah kemudian di 6 bulan kemudian ketika kita dites WB lagi hasilnya tetap sama atau di range yang sama. 110 itu di atas rata-rata. Berarti di 110 sampai 120. Ya, oh kita naik nih 2 tapi range-nya masih sama gitu. Karena memang ada standar error yang harus diperhatikan ya kalau untuk bisa menggunakan tes tersebut ya. Nah, kalau misalkan memang, hasilnya sama berarti reliabilitasnya baik. Tapi kalau misalkan hari ini kita dites tapi, di 110 tapi 6 bulan kemudian kita dites itu turun jadi 90 atau naik jadi 125 yang itu berbeda range-nya. Kalau turun ke 90 kan itu berarti di bawah rata-rata. Sementara sebelumnya kita dapat hasil tes IQ-nya, rata-rata. Tapi kok di 6 bulan lagi dites turun ke di bawah rata-rata atau naik di atas, naik ke superior gitu. Nah itu yang kemudian, berarti tes itu tidak punya reliabilitas yang baik gitu, karena tidak bisa memberikan hasil yang sama dengan, tes yang sudah diberikan sebelumnya. Untuk norma nanti akan saya bahas belakangan, tapi norma itu adalah menjadi, satu patokan biasanya di dalam, eee, apa namanya, biasanya di dalam tes intelijensi gitu ya, itu kita kan membutuhkan norma untuk membandingkan antara, hasil tes yang didapatkan dengan, eee, orang-orang rata-rata seusianya. Jadi untuk bisa mengerti apakah arti dari skor yang diperoleh individu, maka kita perlu membandingkannya dengan skor-skor yang diperoleh orang yang lain pada tes yang Dia sama. udah ajan dia. Sehingga kita bikin Ajan. norma gitu ya. Nah, setelah kita punya norma, maka Ajan tuh kita dia, bisa ajan dia. Oh, mengkomparasi temen kamu nungguin antar dia. individu dalam konteks Tunggu yang ya. sama. Siapa Dan tuh? data yang kemudian kita gunakan untuk bisa membuat norma itu Si adalah apa data aja yang yang nungguin lo? representatif dari satu populasi di mana Iya, tes ya tersebut, Allah. dirancang untuk digunakan. Misalkan norma IQ untuk anak-anak, maka norma yang kita buat untuk Buruan IQ kalau anak-anak gitu. itu harus bisa meliputi atau Tinggal mencakup yang temen data kamu tuh. IQ daripada semua anak yang mewakili semua level sosial Oh, ekonomi dan nungguin lo temen pendidikan kamu noh. tertentu, di samping juga populasi Tungguin daerah ya. tertentu. Ya. Nah, kemudian untuk membentuk norma ini, kita perlu mentransformasikan atau merubah skor mentah, di berbagai jenis skala atau distribusi. Jadi kita biasanya ada di norma itu kita pakai standar deviasi sama, berdasarkan mean gitu ya, berdasarkan mean dan standar deviasi, kemudian kita bikin distribusi penyebaran skornya atau standar distribution. Ini kalau bahas norma itu Kasih nanti nih kita ya. akan ada satu pertemuan khusus untuk bahas norma ya Kasih ya. supaya lebih paham. Hah? Tapi lebih paham lagi nanti Kasih ya. di psikometri, akan dapat di mata kuliah Coba psikometri aja. ya. Lalu kemudian standarisasi, Enggak. ya tadi kita sudah sampaikan bahwa yang namanya satu tes itu perlu kita, standarisasi, ya harus baku. Jadi situasi tes itu harus diberikan benar-benar sama bagi setiap subjek yang dites, sehingga nanti hasilnya bisa dibandingkan dari satu subjek ke subjek yang lain dan dari satu waktu ke waktu yang lain. Tapi memang terkait baku ini, Nggak, apa eee, namanya, harga nggak relatif ya bohong. sifatnya, tergantung dari Yang norma atau Goli sama standar yang yang murah dipakai. beda kan? Yang harus dibakukan Bukan adalah, roti, materi-materi tesnya, roti. harus Yang murah sama sama yang gitu ya, tinggi kemudian harganya beda. penyelenggaraan tesnya, ketika kita melaksanakan satu tes itu harus diberikan situasi yang sama untuk semua orang yang diberikan tes tersebut, lalu kemudian memberikan skornya juga harus sama dan interpretasinya juga harus sama. Jadi jangan karena dia anak presiden atau misalkan jangan karena dia lebih ganteng, lebih cantik, jadi yang lebih ganteng digampangin aja deh gitu ya. Dikasih bagus deh, "Oh ini kayaknya kursinya jelek deh, udah kasih sama yang orang jelek aja deh, yang kursi bagus kasih sama orang yang bagus." Nah itu berarti kan tidak baku. Pak Sigit yang gitu biasanya. Nah, harus sama ya semuanya gitu ya, mau cantik, mau ganteng ya kalau misalkan semua dapat 20 soal, 20 soal semuanya gitu ya, nggak boleh dibeda-bedakan gitu ya Bapak Ibu. Baik, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, lalu terkait validitas konstruk, ini mungkin nanti saya jelaskan karena waktunya juga dan ini udah, apa ya, kalau yang kayak gini harus betul-betul, karena statistiknya belum dapat, psikometrinya belum dapat semua gitu ya. Nah, ini nanti saya jelaskan Sama belakangan ibu, aja deh. sama ibu ya, psikometri sama Bunita. Oh tidak, Oh, nanti ada yang lebih ahli gitu ya. Kita iya. sudah punya 2 dosen baru yang memang keluarannya dari, UGM yang memang untuk psikometri ini gitu. Jadi nanti sama mereka aja biar lebih paham. Nah, ini saya jelasin nanti untuk yang ini di norma aja sekalian gitu ya, karena memang ini kayak convergent validity, discriminant validity itu luar biasa juga sih harus, betul-betul paham. Tapi karena ini dasar asesmen jadi memang tidak terlalu mendalam ya.
Oke, berikutnya realitas tadi sudah saya jelaskan. Jadi tes retest itu ya mengulang tes yang sama pada orang yang sama di kesempatan yang berbeda, hasilnya harus sama, menunjukkan sejauh mana skor tes itu bisa digenerasikan untuk berbagai kesempatan yang berbeda gitu ya. Jadi memang ketika di kesempatan yang lain hasilnya juga harus sama ya. Kesalahan atau error bisa terjadi dari kondisi tes yang tidak terkontrol, makanya harus betul-betul situasinya diberikan sama. Misalkan terkait cuacanya pas lagi panas-panasnya gitu, jadi orang agak kayak hari ini ya di Karawang tuh panas banget gitu. Ini kan juga bisa membuyarkan konsentrasi orang gitu sehingga hasil tesnya bisa berbeda gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan. Oke, ini norma tadi sudah dibahas juga sedikit. Nah, ini jenis normanya nanti akan saya bahas di pertemuan lain. Lumayan banyak sebetulnya. Oke. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan materi penyegaran tes kualitas interpretasi harus betul-betul distandarisasi, harus baku semuanya ya. Nah, juga perlu keseragaman terkait jumlah materi yang digunakan, batas waktunya ya kalau misalkan cuma boleh mengerjakan selama 10 menit ya selesai, selesai semua. Jangan, "Oh ini kasihan ya ini anaknya dosen saya kasih dia tambahan," gitu, misalkan seperti itu ya nggak boleh gitu ya. Lalu kemudian instruksi lisan juga perlu diperhatikan. Misalkan kayak, instruksi lisan digunakan pada kalau di Westler Bellevi itu ada yang namanya digit span. Di WBIS digit span itu, kita memberikan sejumlah angka, lalu kemudian kita akan berhenti di angka terakhir dan kemudian subjek atau, si testi harus menjawab, berapa angka berikutnya gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah intonasi dalam memberikan, digit angka tersebut. Angka terakhir nadanya tidak boleh turun. Nadanya harus sama intonasinya dengan angka-angka sebelumnya. Karena ketika intonasinya turun, maka akan diketahui bahwa itu adalah angka terakhir, sehingga subjek sudah bersiap untuk menghitung angka berikutnya berapa, gitu. Kayak misalkan, digit sepertinya misalkan 2, 4, 6, 8. Nah, kalau itu kan turun kan, 8 itu kan subjek sudah menghitung, maka harus sama, 2, 4, 6, 8. Nah, berhenti gitu, jadi sama. Itu juga harus diperhatikan untuk instruksi-instruksi lisannya. Perubahan suara, jeda waktu, ekspresi, wajah, cara menjawab soal tes juga itu harus diinstruksikan secara sama semuanya, secara baku sesuai dengan aturan atau administrasinya. Makanya untuk tes yang betul-betul baku, kita punya yang namanya panduan atau manualnya gitu. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu belajar ada nanti mata kuliahnya Bapak Ibu. Jadi untuk tes ini ada 3 mata kuliah, nanti di 3 semester lainnya. Semester depan Bapak Ibu akan dapat observasi wawancara dulu, baru setelah itu nanti akan dapat tes intelijensi, tes Pauli dan inventory, lalu kemudian tes proyeksi itu nanti sampai sampai semester hampir lulus itu semua akan diberikan kepada Bapak Ibu. Jadi masih panjang perjalanannya terkait tes psikologi. Ini baru permukaannya aja, baru awalnya aja. Saya nggak bahas banyak gitu ya, tapi memang nanti ke depannya Bapak Ibu akan belajar sendiri. Nah, ini terkait metode pemeriksaan tadi saya sampaikan ada kualitatif, ada kuantitatif. Jadi kalau dalam metode pemeriksaan kualitatif tadi, kita berbicara mengenai, eee bahwa si individu tersebut tidak diwakili oleh skor. Kita harus mempertimbangkan, bagaimana individu itu memperoleh skor tersebut, situasi yang mengiringinya seperti apa, karena perilaku itu tidak bisa lepas dari situasi yang mengiringinya juga. Sementara kalau kuantitatif, individu hanya betul-betul dinilai dari skornya saja, ya. Misalkan dalam skor IQ gitu atau tes prestasi dan lain sebagainya. Eee, oh anak ini pintar karena mendapatkan 80 jadi memang hanya dinilai dari skornya saja. Oh IQ-nya 110 di atas rata-rata misalkan seperti itu. Jadi hanya skornya saja. Tetapi, mmm, untuk metode, nah kalau yang kuantitatif itu sifatnya, monovalensi. Jadi jawaban-jawabannya, eee itu hanya satu kemungkinan. Jadi kan misalkan 3 tambah 5 jawabannya pasti 8, tidak ada jawaban yang lain, gitu kan. 3 tambah 5 pasti 8. Nah itu sifatnya monovalensi. Tapi kalau dalam kualitatif, itu sifatnya polivalensi, memberikan banyak kemungkinan. Misalkan pertanyaannya, kenapa dia dapat skornya rendah dalam pertanyaan berkaitan dengan matematika? Jawabannya bisa bermacam-macam gitu, bukan 8 jawabannya. Kalau tadi kan 3 tambah 5 pasti 8 gitu ya. Nah itu monovalensi, sementara kalau polivalensi, jawabannya bisa bermacam-macam. Pada si A mungkin jawabannya karena, oh iya tadi dia nggak bisa ngerjain soal matematika karena, cemas banget gitu ya kalau misalkan dihadapkan pada
soal-soal matematika atau oh dia lagi sakit gitu jadi akhirnya fokusnya hilang atau ini cuacanya panas banget dia nggak sanggup gitu akhirnya jatuh skornya. Nah itu kan pada setiap orang jawabannya bisa berbeda-beda. Nah itu memberikan banyak kemungkinan jawabannya maka sifatnya polivalensi. Dan dalam metode kualitatif itu biasanya pertanyaannya bersifat probing. Kita akan selalu mempertanyakan kenapa, bagaimana gitu ya. Kayak misalkan kalau tadi di IQ, di kuantitatif kita mendapatkan bahwa subjek itu diwakili oleh skornya. Skor IQ-nya misalkan 110, tapi kemudian pas kita lihat per aspek atau per subtes ternyata aritmatiknya rendah gitu ya. Maka kemudian dalam pemeriksaan kualitatif kita bisa menanyakan kenapa dia mendapatkan skor rendah dalam aritmatik. Jadi supaya kita bisa probing, memperjelas lagi, lebih paham lagi, kenapa orang ini, oh kok orang ini bisa dapat IQ 110, kenapa ya? Bagaimana ya dia mengerjakannya dan segala macam. Atau misalkan dalam tes, proyektif Rosyah gitu misalkan, di kartu 1 gitu, apa yang bisa Anda lihat? Topeng, Abia topeng mau serigala. makan apa? Bagaimana Anda melihat topeng serigala pada kartu tersebut Beb, gitu. Nah itu kemudian kan Umi diperdalam lagi, belum diprobing masak. lagi. Abia makan apaan? Tetapi dalam pemeriksaan psikodiagnostik Hah? kita tidak bisa hanya menggunakan Apaan metode tuh? kuantitatif saja atau metode kualitatif saja. Karena yang kita ukur adalah individu atau manusia. Dan individu itu adalah satu kesatuan, sifatnya gestalt, keseluruhan. Gimana itu? Tidak bisa kita hanya mengukur skor IQ-nya Oh, saja. ada tuh kemarin Umi Kita lihat tidak Pak. bisa mengukur intelijensi atau Kemarin kecerdasan Umi tanpa lihat di mana ya? mempertimbangkan Oh, atau iya menghitung juga Abia beli lagi totalitas sana keluar. kepribadiannya. Udah enak belum badannya? Makanya nggak bisa kita hanya menggunakan Mau keluar nggak? kuantitatif. Kita juga perlu menggunakan dalam Hah? pemeriksaan psikologi, Apaan? kita perlu menggunakan kedua metode ini Pakai untuk jaket? kemudian bisa Hah? membuat satu gambaran Ya udah kepribadian Gisan mau yang mandi dulu utuh sholat dan belanja ya. tuh. Masak Jadi nasi ya. Mau masak nasi atau mau beli nasi di situ? dalam aplikasinya Hah? metode kuantitatif dan kualitatif itu tidak bisa Apaan? berdiri sendiri. Jadi harus Beli nasi dan aja. kuantitatif itu merupakan satu Oh, kesatuan yang selalu harus menjadi bahan emang di mana pertimbangan itu? ketika kita melakukan Mana psikodiagnostik. enak nasi kebuli? Nggak bisa Emang dipisah-pisahkan, nggak enak. bisa dikotak-kotakin sendiri-sendiri. Karena Oh, yang kita ukur tadi manusia, yang merupakan satu kesatuan. Umi lagi nggak mau Jadi makan selain nasi, ayah strukturnya, juga. dinamika kepribadiannya juga yang harus kita Mau pertimbangkan dan gaduh kita aja harus deh. ukur dalam diagnostika kepribadian. Nah, sehingga kita nggak mungkin hanya Ayah kan membahas dibilang kena satu saja diabetes. intelijensi subjek gitu ya, skornya sekian gitu, tanpa kita menyinggung totalitas kepribadian. Kayak tadi kan, kita perlu tahu bagaimana dia bisa mendapatkan skor tersebut. Oh kok yang di verbalnya dia lebih tinggi daripada aritmatiknya, atau performance-nya lebih bagus nih orang daripada verbalnya gitu, dan lain-lain. Nah itu perlu kita pertimbangkan juga semuanya sehingga nggak bisa kita hanya pakai kuantitatif saja atau kualitatif saja, tidak bisa dipisah-pisahkan, harus kita gunakan semuanya gitu ya. Jadi kuantitatif dan kualitatif satu kesatuan yang selalu harus menjadi bahan pertimbangan ketika kita melakukan psikodiagnostik. Maka dalam pemeriksaan diagnostik, dalam tes kepribadian itu juga ada kelemahan dan kekurangannya dan juga kelemahan dan kekuatannya masing-masing dalam setiap tes sehingga biasanya dalam melakukan pemeriksaan psikologis kita pakainya satu perangkat tes atau baterai tes ya. Tergantung dari tujuan pemeriksaannya dan juga aspek-aspek apa yang diukur supaya ketika satu tes tidak bisa mengukur aspek A, maka akan di-backup dengan aspek yang alat tes lain yang mengukur aspek yang lainnya. Sehingga kita punya satu gambaran yang utuh gitu ya. Makanya yang biasanya dikenal gitu ya kalau misalkan di orang-orang psikologi mau seleksi apa, mau seleksi Abia penjurusan gitu, katanya kita pakai pengen pakai makan apa, pakai bakso chicken Pancasila yang gitu. kapal penjelikan Pancasila 1 itu ekor. sekumpulan tes yang Nasi biasa kita gunakan kebuli. misalkan, Saya bilang ada suruh tes beliin diri. intelijensinya, ada tes Oh beli sendiri Abia, grafisnya, iya ada katanya. inventory-nya gitu ya. Inventory bisa Hah? pakai Pauli atau Kreplin, Bisa nih? bisa pakai EPPS atau Yang bisa. Airbnb, Papikostik atau DISC, Hmm? sama tes gambar Iya pohon, kasih gambar cepet. orang Dia gitu lagi atau mau WZT, sholat dulu Wartek, tapi mau mandi mau Baringkingit sholat. gitu ya, yang pakai stimulus respon. Nah itu yang jadi kecerdasan, terus kemudian kita bisa lihat juga totalitas kepribadiannya. Dari DISC kita bisa lihat sikap kerjanya seperti apa. Kayak gitu. Nah, untuk klasifikasi, saya akan bahas di minggu depan ya Bapak Ibu ini, materi untuk minggu depan nanti akan saya berikan klasifikasi tes ini ditambahkan dengan klasifikasi dari HIMSI. Oke, jadi dari HIMSI yang kemudian, diadaptasi dari APA, American Psychological Association. Kalau di APA itu ada 3 klasifikasi A, B, C, tapi kalau di HIMSI itu ada A, B, C, D. Nah ini akan diberikan minggu depan. Karena banyak juga, karena ini sampai ke bla 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 nanti ada Aduh lagi ini sama saya mesti yang bener-bener HIMSI-nya. Karena ini konsentrasi cukup ini ya. lumayan banyak Ini juga pelajaran materinya, ini satu sastra lagi nih ada nih. yang
IMSI itu pelajaran juga ada asesmen, 28 slide. pelajaran Jadi mungkin kita akan interview berikan minggu orang. depan. Jadi materi untuk tesnya sampai Duh, klasifikasi tes. Begitu Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu. Sebentar saya stop share dulu ya Bapak Ibu ya. Nggak muncul stop share-nya. Terhalang. Oke, Bapak Ibu silakan. Mungkin ada yang perlu diskusikan atau yang mau. Wah, ini nggak ada rekamannya ya. Iya. Tadi kita iya Bu, ngobrol-ngobrol. tadi saya bilang ini ada rekamannya nggak Iya, ya? saya baru lihat chatnya. Hmm, Biasanya Bu Dani, cuma Bu Dani tadi lagi ini ya, lagi apa namanya, lagi di dokter katanya lagi kurang sehat. Nanti coba saya carikan. Aku lagi WA mah. Iya, lekas sehat Ibu. Mungkin nanti saya carikan rekamannya. Kalau nggak saya buatkan ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk yang klasifikasi tes ada rekamannya. Baik Bu. Iya, biar bisa Bu. bantu Bapak Ibu backup untuk UTS. Iya. Nah, yang klasifikasi tes itu karena memang untuk memberikan minggu depan, jadi memang sudah ada untuk rekamannya. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari dari rekaman. Baik, Bapak Ibu, jangan lupa mengisi absen di BOC. Kalau belum ada pertanyaan, kita dokumentasi dulu untuk kehadiran hari ini. Boleh Bapak Ibu yang bisa menyalakan kameranya, boleh di on cam. Yang masih di jalan atau yang tidak dapat menyalakan kamera juga tidak apa-apa. Tidak masalah, namanya sudah tampil. Terima kasih, Bu. Bu. Ya. Bu Ena, Bu Nita. Iya, baik. Bu Oke. Nina kan. Ibu mau nanya. Iya, boleh. Mau nanya, Kenapa, Mbak? Bu, izin nanya. Untuk UTS kita nanti gimana? Kan ini minggu depan tinggal ini Satu bentar lagi pertemuan udah lagi ya? UTS, Bu. Iya. Oh, masih ada sekali lagi ya? Masih ada Iya. sekali lagi pertemuan ya, Bu? Iya, sekali lagi minggu depan itu masih sekali lagi pertemuan ke-7 itu tentang klasifikasi tes. Nah, itu berarti materi UTS-nya sampai klasifikasi tes gitu. Tapi materi aja ya, Bu, untuk minggu Iya. depan kan? Ya, Tidak ada tidak ada Sebel. Zoom. Karena nggak ada Zoom, ini Ada nanya ya. sekalian. Boleh. Ada YouTube, ada YouTube-nya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan untuk UTS, saya pakai sejauh ini saya lupa ada tiga metode soal Bapak Ibu. Biasanya kalau saya jadi PG pilihan ganda, lalu kemudian benar dan salah, dan satu lagi menjodohkan. Gitu sih Bapak Ibu. Biasanya saya nggak ada esai gitu ya. Itu yang bikin pusing malah, Bu. Iya ya. Itu yang bikin pusing. Kadang suka analisa menurut Anda gitu loh, Bu. Karena pasti monovalensi, Bu. Iya. Jawabannya pasti Iya, betul. salah. Jadi itu yang Kalau bikin gitu kan ya. 5 tambah 3, 8 nah gitu. Iya, kalau esai Tanya polivalensi nggak gitu ya, jawabannya bisa ya minimal ada ini ya, ada honor untuk atau nilai untuk menulis lah ya gitu. Benar salah itu ya kalau nggak benar ya salah. Ya, apalagi Mutlak banyak ya, banget Bu. ya, Bu, materinya banyak sepertinya gitu. Kan Ya. kalau esai cuma misalnya 5 lah ya, Bu ya. Tiba-tiba kan nggak mungkin itu. Maksudnya 5 itu udah pasti ada nilainya semua. Iya, ada honor Gimana kalau menulisnya. esai saja, Bu? Boleh kalau mau esai tapi 20. Bagaimana pendapat Anda gitu loh, Bu? Kalau ini malah mikirnya satu soal tuh mikirnya lama. Kalau pendapat Anda, ini kan pendapat saya gitu. Nggak, kalau Peggy kan Pendapat bisa saya gitu. nggak sama dengan pendapat Mbak Ambar. Jadi Nggak sama juga polivalensi, dengan Bu, pendapat Bu boleh dosen. nggak ada yang salah gitu loh, Bu. Kalau di kebalikannya, Siapa kalau di lagi? reguler malah lebih banyak minta ini, nggak mau ada esai kalau di reguler, kelas reguler. Makanya saya samain biasanya kalau kelas reguler, jangan ada esai Bu. Oke gitu. Kalau ini kebalikannya ya, kasih esai aja Bu gitu. Nggak, soalnya kalau pilihan ganda bisa ngitung kancing gitu. Tapi udah pasti kalau nggak bener pasti salahnya, Bu. Ada kan Nggak Iya. salah ya benar. Tapi biasanya sih tipe soal pilihan itu kayak kuis puasa, kuis Ramadan, tahu nggak Bapak Ibu? Kalau kuis Ramadan tuh kalau misalkan Ini udah gampang-gampang ketahuan gitu ya. banget mana yang benar mana yang salah gitu pernyataannya. Jadi sebenarnya mau Mungkin nanya kalau esai untuk dosen mungkin capek kali ya, Bu. Masalahnya ini pendapat orang tiap beda-beda. Nah, kita ini ada 23 ya.
Dosennya harus baca kali. Sebetulnya bukan masalah bacanya sih Mbak Alda. Jadi kalau misalkan esai gitu ya, itu tuh subjektivitas banget nilainya kadang-kadang nggak objektif jadinya. Karena nggak enak nih Mbak Alda nih yang isinya nih, Mbak Alda cantik ya udah dikasih 30 gitu. Nanti yang lain, kalau Pak Sugianto mah, Pak Sugianto nggak pernah ngomong di Sugianto kelas nggak 10 cantik aja sih, gitu. jadinya nggak bisa gitu kan. Betul, kayak takut Bu nanti mau nanya lebih boleh nggak sih objektif. Bu? Boleh. Nggak apa-apa ya teman-teman sebentar ya. Tanya Mas Iya. Banyak Ika ya. pertanyaan tapi boleh lah dicicil 1-2 dulu. Ibu tadi kalau ngelihat dari penjelasan Ibu kan banyak banget ya. Jadi saya mikirnya saya juga basic saya adalah profesi gitu kan. Jadi Iya, kalau di medis lagi. itu ya kalau di medis itu menurut saya kalau dipikir-pikir kok dari psikolog itu lebih susah loh Bu daripada di medis gitu. Di medis itu udah jelas kualitatifnya itu lebih ke ya atau tidak gitu ya. Kalau di sini kan harus mikirin kayak tadi Ibu bilang sebentar, tapi hari ini dia kepanasan gitu. Misalnya Mbak Alda lagi dites, Mbak Alda hari ini kepanasan, jadi yang dia nggak fokus. Beda lagi ya gitu kan Bu. Jadi benar-benar pertanyaan saya adalah ini benar-benar ya memang semua profesi pasti jam terbang. Cuma bener nggak Bu? Ini kalau jadi psikolog itu bener-bener ngomongin jam terbang, nggak bisa dia baru praktek 1 tahun terus jadi kan kita sendiri kalau mau ke psikolog sebentar dia baru lulus 1-2 tahun ini nih nanti dia hasilnya gitu ya Bu ya. Satu terus kedua tadi tadi ada tes-tes yang misalnya kalau psikolog itu Anda tidak begitu kompeten tes apa gitu ya misalnya katakanlah saya udah jadi psikolog mau ngetes ini tapi saya nggak kompeten ini jadi jangan deh berarti apakah nantinya kita nanti akan jadi psikolog itu akan ada tes ini harus ikut kompetensi ini pelatihan kursus untuk uji ini terus kemudian untuk uji apalagi kita harus ikut pelatihannya itu lagi karena saya lihatnya wah ini serem banget ini kalaupun bicara jam terbang juga saya pikir nggak main-main tadi Ibu bilang nggak bisa juga harus melihat kondisi psikologis orang kan bisa berubah sesuai mood ya kalau medis tuh kalaupun mempengaruhi itu bisa kebaca aja Ibu habis makan apa kok bisa berubah oke Ibu habis jadi bener-bener mau jam terbang pun kebaca loh kalau ini kan hati orang siapa yang tahu Bu iya nggak Bu itu aja sementara itu. Sebetulnya profesi kita itu sama karena menentukan nasib hidup orang ke depannya. Tapi kalau di medis itu kan kasat mata gitu ya, terlihat lah gitu gejala-gejalanya muncul. Nah, sebetulnya kalau di psikologi juga secara psikis juga gejala-gejalanya ada yang muncul gitu. Tapi kita memang harus pandai-pandai membaca itu. Masalahnya perilaku itu banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor gitu. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Makanya Bapak Ibu kan sebelum belajar dasar asesmen juga belajar dulu tentang teori kepribadian ya Bapak Ibu. Dan teori kepribadian itu banyak banget gitu. Nah, itu yang kemudian akan melandasi kita untuk membuat diagnosa. Nanti kalau diagnosa nanti tambah lagi ada klinis, ada abnormal. Untuk klinis nanti intervensinya ada psikologi abnormal yang nanti Bapak Ibu kemudian akan belajar mengenali gejala-gejala atau simptom-simptom terkait dari gangguan-gangguan psikologis gitu. Dan itu tuh ya kalau dalam penyakit juga tipis-tipis kayak misalkan nentuin tipes sama DBD hampir mirip ya gejalanya ya. Sama kayak misalkan depresi gitu ya dengan depresi mayor dengan depresi minor ya tipis-tipis juga. Nanti dengan gangguan mood juga tipis-tipis dengan anxiety gitu tipis-tipis juga. Nah, makanya memang jam terbang juga memang tadi betul kata Bu Amar jam terbang juga salah satu yang membuat kita menjadi lebih kompeten. Tetapi nanti kalau untuk dalam konteks penggunaan tes psikologi Bu, makanya HIMSI itu sudah mengkotak-kotakan mana tes yang bisa digunakan oleh orang di luar bidang psikologi, ada lagi nanti tes yang harus digunakan yang hanya bisa digunakan oleh orang di bidang psikologi, ada juga tes yang hanya boleh digunakan oleh psikolog yang sudah berpengalaman minimal 1 tahun. Jadi sebelum dia punya pengalaman 1 tahun, menggunakan tes itu harus disupervisi dulu oleh psikolog lain yang berpengalaman di bidang itu gitu. Dan kalau kita tidak kompeten dalam menggunakan tes tersebut, kita bisa gunakan tes lain yang mengukur aspek yang sama yang kita sudah kompeten di konteks tersebut. Tapi kalau misalkan kita merasa tidak bisa sama sekali mengukur hal itu, ya berarti kita harus merefer gitu. Jangan memaksakan diri. Dan untuk menjaga kompetensi daripada profesi psikolog juga sebetulnya mungkin sama ya Bu ya di apoteker katakanlah kan juga ada SKP ya Bu ya. Dan HIMSI akan menilai itu gitu selama 1 tahun per tahun kalau di HIMSI sekarang gitu ya. Jadi nanti kita akan keluar lagi per 5 tahun tapi penilaiannya per tahun. Selama 1 tahun kita
melaksanakan aktivitas keprofesian seperti apa. HIMSI juga nanti akan menilai bagaimana kualitas laporan kita, bagaimana kegiatan pemeriksaan yang kita lakukan, intervensi apa yang kita berikan, dan segala macamnya gitu. Dan untuk menjamin bahwa memang kita-kita ini tetap kompeten gitu, pisaunya tetap tajam dan tidak tumpul gitu. Jadi cerita aja nih ya Bu ya, kemarin saya pribadi itu sebetulnya sudah tidak aktif izin psikolognya itu selama kurang lebih 5 tahun. Dan kemarin saya baru mau perpanjang lagi, itu pun prosesnya lumayan 1-2 bulan kurang lebih Bu. Kita betul-betul diberikan pelatihan lagi, dikasih ujian lagi, Perform dinilai ya, Bu. betul-betul, Mengajar betul. sertifikat kompetensi. Iya, betul-betul diberikan segala sesuatu yang menjamin bahwa ketika saya mengeluarkan izin praktek untuk Iya, Anda, iya, apakah Anda betul. masih kompeten atau tidak Kompeten, gitu. Nah, itu. iya. Jadi memang dalam konteks ini HIMSI itu betul-betul menjamin bahwa semua psikolog yang praktek di Indonesia betul-betul berkompeten dan bisa menggunakan karena kan yang dihadapi manusia ya. Iya. Jadi dan kalau bukan untuk membandingkan gitu ya, tapi Mm, efek atau dampaknya yang kita berikan itu tidak akan langsung terlihat. mm, Dalam psikologi itu nggak langsung terlihat. Kalau misalkan minum obat kan ya Bu ya, kalau misalkan dia alergi itu kan langsung ada gejalanya. Tapi mm, kalau kita salah memeriksa atau salah memberikan interpretasi, nggak akan kelihatan langsung, tidak akan Iya. bisa dirasakan gitu ya. Karena saya ada kejadian, dulu waktu praktikum, jadi membawahi anak-anak mahasiswa praktikum itu, ada satu anak yang kemudian salah memberikan scoring. Gitu ya, hasil IQ daripada anak tersebut ada di bawah rata-rata. Padahal kalau saya observasi pada saat pelaksanaan pemeriksaan, anak itu nggak ada kondisi-kondisi yang mengindikasikan bahwa IQ-nya di bawah rata-rata gitu ya. Dan kemudian pas kita cek ternyata yang salah adalah yang memberikan scoring. Bayangkan kalau itu terjadi di dalam dunia Profesional ya, profesional gitu kan. profesional. Anak tersebut diperiksa kemudian kita vonis bahwa wah ini di bawah rata-rata IQ-nya Bu harus masuk SLB gitu kan. Bayangkan berapa banyak pintu kesempatan yang tertutup karena interpretasi kita yang salah gitu. Anak itu disekolahkan di SLB dan segala macamnya. Makanya juga untuk tes minat dan bakat biasanya kita nggak berikan kepada anak-anak di bawah usia remaja atau di bawah usia 14 tahun Bu. Kenapa? Karena di Indonesia itu orang tua biasanya mengkotak-kotakan. Ketika anaknya udah dapat tes minat dan bakat, oh anak saya berminat dan berbakat di bidang sepak bola gitu ya, udah disekolahin ke sepak bola segala macam gitu. Padahal anak ini kan masih butuh eksplorasi gitu ya, nature versus nurture juga perlu dipertimbangkan. Sama perilaku manusia itu juga dipengaruhi oleh situasi gitu. Barangkali pada saat itu situasinya tidak memungkinkan sehingga Pintunya tutup, potensinya tidak bisa pintunya dikeluarkan. tutup, Makanya nggak bisa kita pakai satu metode aja Bu, dalam asesmen pemeriksaan psikologi itu. pintunya tutup. Nggak bisa kita mutlak hanya melihat dari tes. Ketika kita memberikan tes juga kan kita perlu melakukan observasi. Dan kemudian kalau misalkan hasilnya, kok bisa ya hasilnya seperti ini? Kemudian kita probing lagi atau kita perdalam lagi kenapa bisa seperti ini dan segala macam. Jadi banyak hal yang memang harus dipertimbangkan sehingga kita nggak bisa makanya kalau ada Bapak Ibu yang pernah menggunakan jasa psikologi, barangkali layanan psikologi nggak bisa cepat ya Pak Bu, laporannya itu bisa mungkin 1 minggu atau 2 minggu, 2 minggu hari kerja gitu ya. Ya kalau dicepetin bayarannya beda lagi gitu ya, ada juga tergantung bayaran segala macam. Karena memang nggak semudah itu Pak, Bu, jadi Iya, memang iya. harus hati-hati sekali gitu, karena nasib hidup orang ke depannya inilah yang kita tentukan. Seperti itu mungkin kurang Iya. lebihnya Bu Ambar. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mohon izin Bu, Monggo Pak Sigit. nggih, izin bertanya nggih. Di era digitalisasi sekarang kan kalau dilihat perkembangannya tes psikologi itu sudah menggunakan komputer assisted Betul, test betul. CAT. Terus ada juga yang istilahnya chatbot, itu untuk yang Yes. meredakan kecemasan. Nah, untuk ke depan itu, di saat ini aja mungkin profesi-profesi teller bank, terus apalagi mungkin sudah tergusur dengan AI ya Bu ya. Nah ini mohon izin untuk Bu dosen dan rekan-rekan itu. Setuju nggak sih pengembangan AI di bidang psikologi itu? Terus tanggapannya seperti apa? Apakah ke depan tuh profesi ya istilahnya yang kita dalami lah ilmu psikologi itu akan tergusur juga dengan adanya AI ini? Terima kasih. Oke, kalau pendapat saya pribadi sih sebetulnya AI itu sulit ya untuk bisa menggantikan profesi psikolog secara utuh gitu ya sepenuhnya.
Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan gitu ya. Memang AI kayaknya kayak kemarin saya baru baca itu di dalam salah satu sosial media, ya apa namanya, ada orang yang kemudian memanfaatkan AI untuk curhat gitu ya, ada sedih-sedihnya juga gitu mengandung bawang, ada orang yang, ibunya sudah meninggal kemudian digunakan AI untuk pura-pura ya jadi ibu saya udah meninggal gitu. Terus ada juga jadi memang sebetulnya ada positif dan negatifnya gitu ya, dalam satu sisi mungkin membantu, tapi di sisi lain juga ada negatifnya. Salah satu contoh negatifnya kemarin, baca berita juga ada orang yang, gantung diri ya karena sudah, transparan banget atau melekat banget gitu, engage banget dengan AI yang berpura-pura sebagai kekasihnya dan segala macamnya gitu. Tapi memang kalau untuk AI, fungsi emosi kan mungkin tidak bisa, tergantikan sepenuhnya karena ketika kita memberikan maksudnya gini, keahlian empati dan pemahaman emosi itu tidak bisa tergantikan sepenuhnya, oleh AI. Jadi interaksi dengan, psikolog atau interaksi dengan orang, dalam pemeriksaan psikologis ataupun dalam konseling misalkan, interaksi dengan psikolog itu kan perlu melibatkan yang namanya keahlian empati, intuisi, lalu kemudian juga pemahaman mendalam tentang emosi gitu ya. Dan ini yang, sampai saat ini sulit direplikasi oleh AI. Meskipun sebetulnya AI memang sudah semakin canggih, bisa mengenal emosi, tetapi kalau saya tidak salah, emosi yang dikenali hanya dari, mungkin dari style-nya, kalau dalam ChatGPT mungkinnya dari style style, penggunaan bahasa gitu ya, atau kalau misalkan dengan bisa melihat ekspresi wajah atau nada suara, tetapi itu tidak bisa tergantikan, kemampuannya oleh, AI. Kemampuannya AI itu tidak bisa tergantikan oleh kemampuan manusia, karena perlu memperhatikan juga tingkat kedalaman empati dan pemahaman manusia. Yang ini yang menjadi salah satu keunggulan utama yang hanya bisa disediakan oleh, manusia, yang hanya bisa dilakukan oleh manusia gitu. Dan, yang namanya kasus psikologis itu biasanya, kompleks gitu ya. Jadi memang, tidak bisa sama gitu, polanya itu akan bisa berbeda. Yang ini akan menjadi keterbatasan untuk AI, yang AI itu biasanya kan lebih kepada algoritma yang udah diatur sedemikian rupa gitu ya. Yang ini, konon katanya teknologi secanggih apapun, untuk bisa mengenali pola-pola tertentu pada manusia itu ya sulit gitu ya. Jadi memang, tetap dibutuhkan peran manusia yang memang memahami konteks teori psikologi, kemudian, secara metode juga menguasai dan skill-nya juga baik. Jadi psikolog itu kemudian bisa beradaptasi dengan kebutuhan individu yang Tadi kata kamu banyak dan tua berubah-ubah, dan sih. AI nggak bisa memahami, Ya situasi kayak yang kompleks seperti itu, karena memang Janet belum. terbatas pada algoritma yang disediakan atau yang sudah diprogram gitu. Jadi menurut saya sih, ya berkembang tidak apa-apa, kemudian mengikuti teknologi digital dan segala macam, kita pun menggunakan AI dan lain-lain, tapi tetap, Bisa kemampuan intuisi, empati, memahami emosi, dan kemudian juga memahami persoalan manusia yang begitu kompleks, rasanya itu belum bisa tergantikan oleh AI sampai saat ini. Ataupun ke depannya, ya itu akan tetap profesi kita ini akan tetap bisa menjadi salah satu hal yang diperlukan, apalagi di dalam, konteks dunia ke depannya yang semakin kompleks Katanya nggak lagi, mau makan gitu. nasi, jadi saya nggak Oh, Begitu sih masak. terima pendapat kasih. saya, Pak. Kamu yang baru ngomong, Jadi oke saya. jadi kebanyakan Ya udah saya halusinasi nggak ya, masak. membayangkan ini Beb ini, Enggak sementara tidak. orangnya Dia tidak mau ada dimasakin itu. nasi, Beb. Betul, Di nasi betul. Kalau kebuli pakai aja. ChatGPT dan segala macamnya, Ya karena udah memang, makanya saya nggak mau masak. engagement, lalu kemudian juga Ntar apa ya, gado aja ayamnya kadang-kadang kan kita digado. pengen juga untuk Kalau mendapatkan, kamu pengen saya masak nasi, perasaan saya itu masak secara nih. real gitu ya. Kalau misalkan untuk chatbot, Hah? ChatGPT segala macam mungkin ya ada Masak nggak? batasan-batasan juga yang kemudian, kadang-kadang mungkin juga tidak bisa Udah saya masak aja deh ya. tidak bisa menjadi puas orang tersebut Saya menggunakan masak aja deh. hal tersebut gitu. Karena pada satu titik juga untuk layanan konseling Serius secara ini. computerized juga nanti tetap akan digunakan, Udah 2 sekop katakanlah deh ya. lewat Zoom Nanti nanti gitu, dan kepengen yang ya. memahami yang ininya manusia gitu. Jadi memang peran psikolog atau peran manusia dalam konteks pemeriksaan psikologis itu ya tidak bisa tergantikan menurut saya. Seperti itu sih. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Kak Sugi, pandangannya gimana, Cak? Pakar IT. Kalau menurut saya sih kurang bisa maksimal, Pak. Kalau dengan server itu, yang dijawab juga itu aja sih sebetulnya. Kalau server kan menurut saya di setting A ya jawabnya itu. Iya, iya. Bisa Sesuai dengan mengembangkan sesuai dengan kemauan realita yang ada gitu. Kalau konsultasi langsung kan kita kadang mentransfer energi, kemudian berbagi pengalaman juga, gitu. Nah kalau di situ nggak ada berbagi pengalamannya.
Ya, ada unsur-unsur manusiawi yang memang tidak bisa tergantikan lah, istilahnya Iya. seperti Betul, itu. betul. Izin Bu, kalau terkait perilaku bagaimana Bu? Terkait pelaku seperti apa konteksnya, Bu? Maksudnya begini, Belum paham. misalnya ya saya sedang menginterview atau asesmen kepada karyawan baru. Nah, gerak-geriknya dia, cara duduk, itu nanti masuknya ke kategori yang mana ya Bu? Nanti ada nggak di asesmen ini? Step-step Observasi, Bu. Observasi. Jadi observasi. ketika kita melakukan pemeriksaan psikologi, biasanya observasi itu tidak pernah terlepas, gitu ya. Oh, Dalam melakukan wawancara pun juga kita tetap observasi. Observasi digunakan untuk bisa memberikan feedback yang tepat kan dalam satu proses apapun. Begitu sih, Bu. oh nanti ada dipelajari ya, misalnya sikap dia yang Betul. misal goyang-goyang kah, atau main-main bangku atau apa gitu nanti Iya, kelihatan ya. bahasa tubuh, ya Bahasa betul. tubuh, Nanti itu itu nanti nanti kita pelajari diobservasi, Bu. juga ya. Betul, nanti di semester depan, Bu, observasi dan wawancara itu satu mata kuliah, satu mata kuliah Mimik observasi, muka, satu mata raut kuliah muka wawancara. juga ya Bu ya. Betul. Dengan wajah, Iya. terus lirik mata, dia bohong atau enggak. Betul, Oh, yes, gitu ya. betul. Iya, dia ngomongnya bener enggak, terus atau gimana, atau jujur atau tidaknya, Iya, grogi atau tidak gitu ya. iya. Nanti juga jadi observasi juga melihat bisa menilai kesesuaian antara perilaku verbal dengan perilaku non verbal. Ah, itu Gitu. betul. Oh, baik. Betul. Terima Iya. kasih infonya, Bu. Kalau seperti itu juga kan menurut saya tidak bisa digantikan Dengan dengan AI ya, baru saya mau sampaikan. betul. Kayak gitu. Masa AI sampai tahu orang duduknya seperti gini terus gimana gitu. Iya, Katanya pada intinya ini ya memang Bu, katanya apa? AI itu akan melampaui kita semua, mau pinter mau apa. Anak-anak kita itu pintarnya itu akan disalib gitu ya. Tapi yang tidak akan pernah bisa adalah akhlak, kemudian moralitas, Ya, betul. empati. Jadi Betul. makanya pada saat orang tua yang cerdas itu, saingan kita tuh anak-anak kita saingan terdepan tuh AI. Jadi kalau cuma betul, pinter doang, AI itu jauh lebih pinter sekian kali lipat. betul, Tapi betul. akhlak, kepribadian, moralitas itu nggak akan pernah bisa dikalahin. Jadi kalau katanya orang tua yang paham, sekarang itu persiapkan 10 tahun ke depan, dari sekarang Adab dan moralitas akhlak ya. gitu ya. Betul, Adab betul, dan Karena betul, nggak betul. bisa disaingi AI konon kayak gitu. Yes, iya, karena memang ya itu, ya AI nggak bisa fokus pada aspek-aspek yang lebih personal seperti itu, gitu. Betul. Jadi memang pasti akan ada aspek-aspek manusiawi yang tidak bisa tergantikan oleh AI. Gitu. Ya, sepandai apapun, sepintar apapun. Mungkin yang mirip-mirip nanti ke depan ya, tahu beberapa tahun lagi Kalau ditanamkan diimplan chip yang bisa mendeteksi itu mungkin. Aduh serem banget Kak. Seperti ya dengar katanya begitu ya. Tempo Kayak hari di kan sistem ada isu Nanti akan keluar deh implan kita chip nanti. diimplan, iya. Kayak di film-film itu ya, jadi ada chipnya kita tuh di jadi nanti bisa sampai tinggal laku kita bisa terbaca di situ. Waktu itu ada isu Ya mungkin beberapa tahun lagi atau gimana. Ya bukan nggak mungkin sih pasti. Cak, dikirim memori Cak Sugi, pinter mas, komputer, nggak usah belajar. Oh iya. Kalau mau ngerjain soal ya pinjem chipnya Nah, sih. makanya nggak usah pakai soal esai, nanti yang ngerjain ChatGPT. Oh gitu ya. BCD juga iya. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu diskusinya. Menarik sekali diskusi ini. Iya, Menambah tapi waktu wawasan. juga sudah 6:30 Bapak Ibu Iya, izin karena saya terima belum kasih. sholat maghrib. Ntar lagi takut keburu Isya, jadi Bapak Ibu. Ini tadi ambil dokumentasinya belum ya Bapak Belum Ibu? ya, iya. Oke, keburu asik diskusi. Baik Bapak Ibu, boleh untuk on cam. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kasih Bapak banyak, Ibu Ibu untuk Nita, pertemuan hari ini. berbagi Jangan juga sama-sama, deh. jangan Terima lupa untuk kasih isi pembelajaran hari ini, Bu. absen. Iya, Bapak Ibu Sudah, sama-sama. alhamdulillah. Nanti kalau ada hal yang Bu. memang perlu didiskusikan lagi boleh lewat grup ya Bapak Ibu. Untuk minggu depan masih ada 1 kali lagi untuk video. Nanti baru kita akan masuk ke UTS. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera, izin saya untuk meninggalkan meeting. Makasih Bu. Terima kasih Bu dosen. Yuk kita sholat dulu. Kita live ya, soalnya kayaknya beda ya ini ya.
Ya keluar aja deh. Bisa Ibu Citra ya. Iya. Iya, Bu kita harus Citra. undang. Ibu killer. Beda psikoterapi kan ya. Aduh, aku Iya. kalau giran dia langsung ngantuk gitu loh. Tapi anu ya, absennya belum ya Mbak ya? Absennya psikoterapi apa belum ya? Harusnya melawan Udah, ini ya. psikoterapi Coba udah harus keluar ini. Bunda. Udah aku Oke, keluar dulu deh. Pak Coba. Oke. Yuk, bye. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ah. Liv,
Cewek, cewek, suara cewek.